ataupun mungkin di ruko kediamannya Pak Sugeng nih guys. Tapi kita harus komunikasi lagi sama Pak RW, sama tetangganya juga yang pernah menginfokan ke kita, ataupun sama Pak Taufik ya Den ya. Yang Pak Taufik ini yang katanya merawat Pak Sugeng selama di rumah ini diminta oleh anaknya gitu. Dan kemarin juga di saat kita bawa Pak Sugeng juga, beliau juga yang ngerapiin rumahnya, maksudnya buangin sampah-sampahnya. Semoga tidak ada kesalahpahaman dan simpang siur ya terkait Pak Sugeng ya Den ya, karena kita bukan cuma merawat ya, Pak Sugengnya juga memang minta pulang mulu. bandel juga. Nah, tadi aja kasarnya yang merawat di sini aja bilang Pak Taufik bilangnya Pak Sugengnya juga bandel, dirawatnya kayak gini kayak gitu lah. Sama misalnya juga ya Den ya, yang malam selalu teriak-teriak ya Den, yang Siang teriak-teriak. teriak terus, selain manggil nama Pak Taufik juga selalu minta pulang ya Den ya. Jadi kitanya di sana bukannya tidak mau merawat, memang karena keterbatasan pengasuh di yayasan, karena di yayasan ini kan kita merawat pasien ODGJ ya Den ya. Merawat. Nah, terbatas itu juga, aku juga sering keluar, Debbie sering keluar. Nah, ada staf satu lagi di yayasan, kalau dengan kondisi Pak Sugeng yang begitu aja kasihan ya Den ya. Kasihan. Betul ya. Udah gitu Pak Sugeng ini memang selalu minta pulang, dan Pak Sugeng pun bukan ODGJ yang seperti notabene yang kita rawat ya Den ya. Iya, Pak Sugeng ini demensia ataupun memang yang dibilang dikatakan penyakit tua. Telepon Pak RW kali ya biar cepet kesini. Pak, ini Pak RW kan ya? Iya. Ini Pak Taufik. Bukan. Kalau untuk Pak Taufik ini mana Pak? Beda. Pak Taufik siapa? Pak RW. Pak Taufik. Oh, Pak. Ya lagi gugur tadi tuh lagi ada urusan sih. Oh iya Pak, maaf ya Pak. Sebelumnya soalnya tadi kita kan udah konfirmasi bahwa Iya. udah di jalan. Tinggal. Maksudnya kita juga Jadi mau pulang mana orang? ini masih di mobil. Oh Sugengnya ngomong terus. Pulang semua Iya. Pak baru juga dibilangin jangan teriak-teriak. Ngapa teriak-teriak sih? Astagfirullahaladzim. Siapa bu? Siapa bu? Saya kan tidak punya ruko bu. Iya Pak tahu, Bapak yang punya ruko. Saya yang nolong Bapak kemarin sama Tenovi. Ya, bawa Bapak dari rumah sakit, sabar. Nanti dipulangin ke rukonya. Sekarang saya bertanya bu ya. Gak usah teriak-teriak terus. Kalau Astagfirullahaladzim. dipagi juga susah bagaimana bu ya teriak bu. Dibilangin di depan ada bayi lagi pada tidur. Kan tadinya makan kita Bu ya yang ngurusin. Cuman kan kita sebenarnya udah tadinya ada omongan dari pihak anaknya melalui Pak RW. Jadi kita sanggup ngurusin sebulan sekian. Tapi nggak tahunya giliran begitu tuh sampai sekarang anaknya bohongin saya. Saya udah sebulan nggak terima duit sama sekali. Jadi di transfer ada duit transferannya tapi kosong. Giliran begitu Pak Sugeng udah dibawa sama ibu. Jarak 2 hari dia ngebel saya, bilangnya duitnya udah balik ke tangan saya. Maksudnya udah balik? Jadi duit katanya transfer melalui saya itu bohongan. Gitu. Jadi kita udah sebulan ngasih makan, mandiin dia apa. Cuman kan kita pikirnya begini, kalau dapat duit dari anaknya Pak, ini kan nggak ada air, nggak ada apa, mau kita bersihin biar Pak Sugeng tidur sehat di sini. Iya betul, untuk keperluan Ya, sekarang, bapaknya sendiri. iya. Orang kaki kanan kiri seolah-olah buat terima duit, gimana kadang kan dia mah di jalanan apa bikin macet. Emang sama saya takut, cuman kita kan nggak bisa kalau begini. Tapi kalau memang kalau di sini tuh bisa jalan Pak sebenarnya Pak Sugeng itu. Tadinya bisa, berhubung dia sering jatuh apa kakinya bengkak,
mulai nggak bisa jalan. Iya, jadi Ya begitu Pak. Apa nggak mau diem juga walaupun kasarnya harus nyentak juga nggak bisa diem. Nggak tapi di bisa sana jalan ya. Selama ini belum lihat jalan. Iya, di sini juga sama. Sekarang kita kayak Teriak, ngurusin teriak. orang tua sendiri. Iya. Memang kita kan tadinya melarikan nggak ngomong sama Pak RW. Kita mau ngurusin orang ini, tapi saya nggak mau urusan sama dia. Iya. Bukan sama anaknya. Giliran begitu anaknya oke. Bulan minta berapa, sekian-sekian. Gitu. Sampai sekarang itu giliran Pak Dukin udah diambil dari sini jarak 2 hari. Kita suruh ngecek ke BCA. Nggak ada masuk. Giliran begitu. Halo Mas, duitnya udah kembali ke tangan saya. Lah kok gitu kan udah Dia saya malam. justru bingung. Kita bingung kalau sekarang dia balik lagi ya mau nggak mau ya. Kali Pak RW mau ngomong sama anaknya dulu. Iya, tadi juga kita Karena sebelum. kalau di sini mah aku memang udah nggak layak dipakai. Iya betul. Dari belakang itu semuanya udah hancur. Hancur ya. Jujur aja Pak, tadi sebelum kita kesini pun, sebelum komunikasi ke Pak RW, aku udah sempet komunikasi ke anaknya, tapi tidak ada respon sampai sekarang. Dibilangin selama bapaknya diambil sama ibu, kita WA, dibaca tapi nggak dibalas. Nah, sekarang saya tanya, sekarang udah begini aja dah, kita kan udah 1 bulan ngurusin orang tua, Beliau, iya. orang tuanya. Terserah mau ngasih saya duit berapa aja kita terima. Iya Tapi betul. sekarang nggak ada reaksinya. Jadi sahabat anggap aja kita cuma kerja bakti. Iya. Tadinya sih sempat mau nanya gitu ya ke anaknya, mau seperti apa nih gitu ya. Kita kan kalau dibalikan. Di Solo sih sebenarnya dibilang mampu sih nggak mampu. Oke. Emang kenapa anaknya nggak bisa pulang? Dia cerita sama saya, anaknya 2 masih kecil, bininya meninggal. Jadi dia nggak bisa ngurusin orang tuanya. Kalau anak yang pertama, anaknya kan 2 tuh. Iya, Jadi betul. Yang pertama itu udah putus hubungan sama dia. Tidak sama sekali itu komunikasi. Komunikasi juga nggak mau. Itu yang dari anak Anaknya pertama, yang kedua kedua aja, yang ini. Anaknya yang kedua komunikasi masalah bapaknya. Yang penting mau berapa duit dikasih, cuman nggak mau. Ngomong sama bapaknya apa nggak mau. Nggak pernah sama Nggak, sekali. nggak pernah. Memang ada konflik apa itu Pak kalau boleh tahu? Nggak tahu. Oh. Kalau masalah konfliknya kita nggak tahu. Memang dulu kan Pak inginin manusia ya. Itu dibilang orangnya keras. Oh, kelihatan sih Pak, jujur. Kita justru itu mau ngurusin dia, nggak mau urusan sama dia. Masalah urusan saya dikasih dia, pokoknya saya ngurusin dia, cuman nggak masalah apa-apa saya nggak mau urusan sama dia, makanya nyanggupin. Kalau untuk kerasnya memang kelihatan, soalnya di sono Pak, ya Allah. Apa aja diomong, kasar banget juga mulutnya. Makanya dari itu, Kita di sini mampu Heeh. ya mas, mampu kalau kita ya dibilang manusia nggak selayaknya manusia. Kalau makan sehari bisa 6 kali 7 kali. Kalau sehari 3 kali masih kelaparan. Kalau makan tanpa minum, itu kalau ngasih bagi selama ada di sini. Bingung sama orang itu coba bingung. Cuman nggak diurusin, Iya. warga pada teriakan di tengah iya jalan. kasihan kan. Makanya Pak. Dan udah kita bawa juga nih ya Pak ya dari rumah sakit sebelumnya, alhamdulillah udah pengecekan untuk Ya katanya keseluruhannya. kan anaknya kemarin pernah ngubungin dari pihak yayasan. Iya, Tapi betul. nggak pernah diangkat. Saya juga udah beberapa kali ngubungin yayasan terus nanya bagaimana. Tapi memanggil terus dari Ke nomor admin kali ya Pak ya? nggak tahu dan nomor apa. Oh, ke nomor admin kemungkinannya. Itu yang lo kasih nomor itu kan memanggil terus kalau Iya, memanggilnya. Ya. Tapi Nomor- kemarin Nomornya yang mana Pak? yang berapa? Nomor admin deh kayaknya. Coba yang mana? Belakangnya apa? Yang belakangnya ini ujung angkanya berapa? Oh itu nomor admin setahu aku ya. 64. Itu mana anaknya Pak? Ini Iya. nomor anaknya. Kita nanyain nomor Nomornya yayasan kemarin. Bapak sering. di HP Ono. Oh. Itu nomor anaknya. Iya tadi juga saya udah sempat komunikasi tapi nggak ada. Yang CRL mana itu ya? Iya nomor saya. Yang maksud saya yang sering Bapak telepon untuk ke nomor yayasan. Tapi begini aja Bu, kalau kita terpaksa pengen pulang kita taruhin aja. Iya
Iya, cuman kita kan di sini minta untuk ada bapak, ada Pak WRW karena kan awalnya juga kan bapak-bapak mengetahui Iya, karena kita kan di sini bawa. juga tahu sendiri. Kemarin kan kayak lantai tempat tidur kan sudah banyak kayu. Jadi kita bersihin rumahnya cuma sekedar sampah-sampah yang bau-bau kita buangin. Udah bersih Karena sampah-sampah. Iya, dari betul. pertama iya, dari pertama awal gua minta dibeliin tanyo, ntar buat mandiin bapaknya, buat bersihin Iya, rumah. lebih mudah ya. Tapi nggak pernah diturutin sama anaknya. Jadi biarpun kita bersih di sini kan bisa dipelin ke ruangan kecil juga buat istirahat bapaknya kan bisa. Enak, iya. Tapi nggak pernah di ini, malah sekarang kita dibohongin. 1.000 perak juga nggak dapet. Jadi uang pribadi dari dipakai. Iya, uang pribadi saya sendiri. Kita kerjanya cuma kuli panggul. Bagaimana begitu? Iya. Ya semoga nanti ada titik Dia terang rencana ya. dia sebenarnya ngajakin pulang apa? Dianya, iya Pak Sugengnya ini minta pulang terus, bahkan sampai setiap hari itu manggilnya Pak Taufik yang sering dipanggil tuh. Saya. Oh iya, terus mana lagi katanya orang-orang saya, pegawai saya selain si Taufik, katanya saya mau pulang, saya mau buka ruko, kata dia. Pegawainya pegawai siapa ini? Iya. Ini udah nggak layak dipakai dari atas itu kita nggak Betul. pernah udah pada hancur. Udah gitu di sononya Pak RW teriak-teriak terus, marah-marah terus, semua selalu kena marah, semua teriak. Di sini mah teriak-teriak enggak. Cuman Tadi ibaratnya ke jalan mulu, ke jalan. Enggak teriak-teriak, cuman kalau lapar kadang di tengah jalan bikin macet. Oh, Jalan. terus kan di Kadang sononya kita ngasih makan nih kalau dikasih Kalau sehari dikasih 3 kali susah. kurang Iya. Pak. Minimal 6 kali. Jadi berarti pantas ya sudah betul. Sehari 3 kali makan masih. Sehari 3 kali makan tuh. Udah gitu kan kita juga tenaganya di sono Wajar, terbatas ya ya. Pak RW ya. Dikarenakan kita juga Iya, masalah, Sebenarnya masalah ngurusnya makan ngerawat tanpa minum, ODGJ. Pak. Kalau kita 1 sendok dia bisa 3 sendok langsung masuk. Kalau makan. ya pantesan selalu bilang Udah, katanya kalau kelaparan. memang mau ditaruh ya taruh aja udah. Ya paling duduk di kursi dulu. Kursi yang kayak kemarin gitu. Iya, kursi ini juga. Kayak duduk kemarin kayak- di saat kita pertama datang. ini jawaban dari anaknya ya nanti ya. Pak RW-nya juga nelponin nggak ada nyambung, nggak nyambung. Kalau itu bos. No, di sono. Itu kalau itu keluarin, jangan kasih dia bisa bakal jalan dia. Apa? Kursi ini. Oh iya, jadi buat. Sana juga ya. Oh, Jangan, Bul. Jangan kasih. pantesan di sana suka Iya, ngambil kalau jalan pakai apa sih? bikin ini, pakai kursi ini. Kayaknya tuh kipas dipatahin buat Jalan niat dia. Tadi pagi sempat matahin kipas Pak. Marah-marah dia mau keluar. Tahu kan tadinya udah di pojokan di kasur, tahu-tahu udah di pintu. Tapi kipas udah belah 2. Enggak, Bul. Keluarga. Kemarin mah dia selama sama Pak RW Bu, dia pengen yayasan sama panti asuhan sama nggak sih Bu? Beda. Nah, dia pengen begitu, tinggal di panti asuhan. Panti jompo. Panti. Iya, jadi dia punya omongan begini Pak, kalau dia mau ngurusin sampai dia meninggal, ini rumah ini mau diwakafin. Anaknya udah saya bilangin, anaknya juga ikhlas. Oh, gitu. Nah, cuman masalah suratnya kita nggak tahu, harus tanya Pak Sugeng sendiri. tadi gue nyari kakak. Ya, cuman ini Pak RW kan kemarin sempat apa namanya nyari yayasan tuh kayak apa? Panti itu kan nggak bisa, panti jompo. Nggak bisa. Kalau bisa maaf Bu, tolong dibantu aja kalau ini nyariin panti gitu. Dipindah di panti jompo kayak apa gitu. Kemungkinan paling kalau mau ke panti harus koordinasi ke dinas sosial, Pak. Iya, coba nanti saya bicarakan sama Teh Novi ya. Iya. Siapa tahu kita bisa Iya, dia bantu pengennya sudahnya di jadi panti-panti begitu. iya. Apa Kirain aja? panti sama yayasan sama. Beda, Pak. Yayasan khusus anak, ODGJ ada yang Kalau kita Iya. kalau panti itu dinaungin dinas sosial, jadi oleh Iya, pemerintah jadi ya. Anaknya juga kan saya bilangin, ini kalau bapak kamu kan sekarang udah di yayasan, masalah rumah bagaimana ini. Kalau yayasan yang ngurusin sampai dia meninggal, nggak apa-apa itu rumah diwakafin, nggak apa-apa, dari yayasan gitu. Soalnya ke kita ada pun komunikasi yang saya tahu dia hanya menanyakan bapak saya dibawa kemana, mau ngapain, nggak menanyakan terkait mau dirawat seterusnya apa gimana, tidak ada anaknya itu. Yang ada cuma nanya bapak saya dibawa kemana. Tahu-tahu di panti jompo,
Ya kalau misalkan memang Iya, maksudnya anaknya memang ikhlasnya kalau- seperti kalau di itu, sini tetap kan balik lagi awal lagi. Ya pokoknya udah punya omongan juga seumpama siapa yang mau ngurusin saya meninggal, ini rumah mau diwakafin. oh, dari Pak Sugengnya. Dari Pak Sugengnya, Dan dari anaknya anaknya pun juga udah setuju. Silakan. Ya, gitu. Karena kan ini masih barangnya udah masih Ya gede kalau duitnya. bila mana memang dari pihak keluarga setuju, misalkan kan. Anaknya udah saya ajak ngobrol setuju, masih Iya. saya ngurusin dia tuh setuju. Dan dari Cuman Pak RW. bagaimana suratnya, suruh nanya bapaknya, dia kalau ditanyain surat ngomel, taruh di bank atau di mana nggak tahu. Terakhir sih yang aku tahu yang dari pas kita jemput itu yang ngobrol-ngobrol di jalan katanya dibawa sama temennya, nggak tahu kemana surat-surat data-data semuanya, entah itu benar apa enggaknya kita nggak tahu ya. Ya, cuma Apalagi nih ceritain dia noksa dari rumah sakit aja Pak Sugeng ini dia ini kan demensia, jadi udah penyakit pikun Pak. Iya. Jadi susah kita komunikasinya. Orang kita pernah ke taman kosong, bilangin bapak saya mau sudah di TF, bilangin Pak, sudah di TF sama anaknya, ada TF mana? Dia nggak tahu. Duitnya kayak sama kita di Katanya sana. diambil sama Pak RW, bilang ke orang-orang, dikirimin anaknya tapi diambil Pak RW, nah, kan dia salah paham. Iya memang kayak Jadi susah ngurusin orang ini mah susah-susah gampang sih. Iya betul Pak, apalagi emang udah demensia. Kalau kemarin saya terus terang kalau memang benar-benar itu duit udah masuk di tangan saya, mau nggak mau kita bela-belain Pak. Dia pulang lagi pun kita sanggup ngurusinnya. Karena berhubung kita udah dalam 1 bulan kita nggak terima apa-apa, bilangnya katanya udah dikirim, udah masuk apa belum, coba dicek di BCA ini. Pas bapaknya dibilang, bapak saya diambil sama yayasan ya mas ya, iya. Siapa yang ngasih tahu itu orang depan kata kita. Giliran begitu dia balik, jarak 2 hari ngepel, Mas Tukul maaf ya, duitnya udah balik ke tangan saya. Guys, bukan kita tega ya terkait Pak Sugeng ini. Sekali lagi aku tegaskan sesuai yang Teteh bilang, kita tidak bisa memaksakan Pak Sugeng tetap di sana dikarenakan keterbatasan kita juga. Pertama, kedua Pak Sugeng juga selalu minta pulang dan meresahkan warga di sekitar yayasan. Kita juga nggak enak sama warga, jadi mau tidak mau kita harus tetap menaruh Pak Sugeng ke tempat awal kita jemput, walaupun mungkin tidak layak, tapi kita akan usahakan membantu kedepannya akan seperti apa, namun dengan jawaban atau persetujuan anaknya. Jadi kita akan nunggu persetujuan anaknya dan jawaban dari anaknya akan seperti apa kedepannya. Oke, makasih. Nah ini Pak Sugengnya udah mau turun ya. Sebagai perwakilan Tenovi, mohon maaf sebelumnya Pak ya kepada warga sekitar, pada Pak RW, pada Bapak juga mohon maaf kalau kita mengantarkan lagi Pak Sugengnya. Malam udah kegeruan lagi. Pasti di sana juga siang malam. Saya aja sampai nggak bisa tidur udah beberapa hari selama ngerawat Pak Sugeng. Cuman ya mau gimana lagi. Ini sih ganggu lalu lintas doang. Kalau dia lapar pasti duduk kayak di. Paham. Jadi selama di sini ternyata bukan hanya di yayasan guys, di sini juga memang meresahkan. Oke guys, semoga setelah kita dapat jawaban dari dari anaknya Pak ya, kita bisa menempatkan ke Pak Sugeng ke tempat yang lebih layak. Kita juga bisa memberikan yang terbaik buat Pak Sugeng. Maksudnya kan harapan dari Pak RW, dari warga ataupun dari kita tuh pengennya yang layak ya Pak ya buat Pak Sugeng, karena kasihan Bapak Sugengnya udah usia lanjut dan dia juga udah demensia. Kayak begini kan baju aja kan udah nggak punya baju. Nah, kemarin aja kita jemput aja cuman sarungan nggak pakai baju. Ini bisa jadi ntar
malam apa besok lusa udah dibuka. Jadi gini Bu ya, kalau dia di sini habis pakai baju gini, kalau mau ganti itu baju kan udah nggak bisa dipakai lagi di sini Iya, juga betul. nggak bisa. Betul. Kenapa dia kan kalau nggak ini ngangset, jadi kan dulu banyak kucing berak kemana-mana. Jadi udah tidur juga Bercampuran sama ya. kucing. Iya. Iya sebenarnya Nah, sudah. pas diangkat dulu kita buangin tuh kasur apa kita buangin. Cuman kan saya udah ngomong sama anaknya, tolong diusahain kalau nggak punya banyak untuk buat beli sanyo, Iya. buat hidupin air. Iya Jadi betul, biar biar bisa dibersihin, biar lebih layak ya Pak ya. Kan udah saya Setidaknya. bilangin, ntar saya bikinin balai apa kalau ini. Iya. Hah? Belum Pak. Belum. Duitnya nggak ada. Oke guys, Duitnya habis. alhamdulillah walaupun mungkin kita terpaksa mengantarkan Pak Sugeng dengan kondisi sedemikian, tapi kita benar jujur tidak bisa untuk melanjutkan merawat Pak Sugeng di yayasan. Selain dia juga ingin pulang, ya memang sudah tidak bisa diatur. Dan di yayasan juga jujur Pak, warga sekitar sampai datang, ada apa? Kirainnya kita nyulik orang, kirainnya nyiksa orang, padahal kita Pak Sugengnya sendiri yang teriak-teriak nggak jelas Pak, gitu ya. Oke, makasih untuk kalian yang udah ngikutin perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's nothing in this world more primal than my love for you. If you meet somebody else that's a rival, that much is true. Yeah, I know you said, baby, this is final, and I blame myself.